Bismillah. Jadi ruqyah syar'iyah itu dikatakan syar'i, itu ada syaratnya. Ruqyah syar'iyah itu maksudnya bacaan-bacaan ruqyah yang diizinkan atau dibenarkan oleh syariat. Jadi ada syarat-syaratnya. Barangkali kita mendengar sebuah hadis, ya pernah dengar hadis di mana Rasul melarang ruqyah sebenarnya. Di mana Rasul mengatakan dalam riwayat Al-Imam Muhammad, beliau bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi atau jimat atau tiwalah. Tiwalah itu pelet, ya, semacam pelet untuk pengasihan. Ini semua bagian dari syirik, ya, bagian dari kesyirikan. Tapi di hadis yang lain ada sekelompok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasul, "Kunna narqi fil jahiliyah, ya Rasulullah, kaifa tara dzalika?" Wahai Rasul, dahulu kami di masa jahiliyah itu meruqyah orang, membaca mantra-mantra untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Apa pendapatmu terkait hal tersebut? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa fir ruqa ma lam yakun fiha syirkun." Coba datangkan bagaimana bacaan ruqyah kalian, kata Rasul. Sesungguhnya tidak ada masalah dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di sana. Sehingga para ulama mengatakan ruqyah itu dikatakan syar'i jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bacaan ruqyah itu harus jelas dan dipahami maknanya. Sehingga apabila ada orang yang baca ruqyah, dia cuma komat kamit saja, nggak tahu kita apa yang dibaca, yang ini nggak benar, nggak boleh. Ya, haram hukumnya ruqyah semacam ini. Kenapa? Karena kita khawatir itu dia baca sesuatu yang tidak dibenarkan syariat. Jadi syaratnya harus jelas suaranya. Kemudian selain jelas suaranya, maknanya juga kita pahami. Jangan sampai dia bacanya jelas, keras, tapi kita nggak tahu dia pakai bahasa apa, dia yang dibaca itu apa maksudnya. Seperti orang misal dia ngomong pakai bahasa semut misal, ya kita nggak boleh yang seperti itu. Ini syarat yang pertama, bacaannya harus jelas dan dipahami maknanya. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur penyimpangan dari syariat Islam. Seperti orang dia misal membaca ruqyah tapi dia istighosah atau meminta pertolongan kepada jin, misal. Ini nggak boleh, haram. Atau misal dia di dalam ruqyahnya, di dalam bacaan-bacaannya itu ada sumpah dengan nama selain Allah. Ini juga nggak boleh. Intinya adalah tidak ada unsur penyimpangan di dalam syariat. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, hendaknya bacaan ruqyah ini sekedar diyakini sebagai sarana kesembuhan saja. Karena sumber dari kesembuhan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Jadi ada 3 syarat supaya ruqyah dikatakan syar'i atau dibenarkan dalam syariat. Barakallahu fiikum.